yang ini nih. Abdul Kudus Angga Aspa, passwordnya 1234. Passwordnya 1234 ya. Klik berikutnya, kemudian isi atau kerjakan soalnya. Lalu klik kirim. Kita lihat responnya. Di rekap nilai kita lihat responnya. Skor nilainya adalah 50. Skor nilai Abdul Kudus ini 50 ya. Nah, kita lihat ini di responnya nilainya 50. Kemudian di rekap nilainya akan tertata lebih rapih ya. Jadi Abdul Kudus Aspa nilainya 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial tentang cara membuat soal online di Google Form lengkap dengan login password siswa dan menjadi rekap nilai secara otomatis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video tutorial tentang cara membuat soal online di Google Form lengkap dengan password login dan rekap nilai secara otomatis. Nah, sebelum lanjut ke video tutorial, bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan klik subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami terupdate video tutorial terbaru lainnya. Untuk membuat soal ulangan online, caranya cukup mudah ya. Yang harus dipersiapkan adalah daftar siswa dan soal ulangan ya. Daftar siswa dan soal ulangan. Langkah pertama untuk membuat soal ulangan online, kita buka browser, boleh Google Form, boleh juga Firefox ya. Kita coba membuka dengan menggunakan browser Google Form. Kemudian pilih menu login pada bagian atas, atau kalau misalkan Anda sudah login di Google Form yang Anda miliki atau yang teman-teman miliki, silahkan diklik menu loginnya. Nah, kemudian ada tanda titik 9 ya di sini. Klik bagian pada menu titik 9, kemudian pilih Google Drive. Nah, setelah itu akan diarahkan ke Google Drive. Setelah menu Google Drive terbuka, kita pilih menu folder atau new folder ya, dengan cara klik pada bagian tanda plus, kemudian pilih menu folder untuk membuat folder baru. Kemudian beri nama. Di sini kita buatkan nama kumpulan soal misalkan. Kumpulan soal. Nah, ini kan sudah ada kumpulan soal. Kemudian klik 2 kali. Lalu kita tambahkan untuk membuat Google Form ya. Pilih menu Google Form, Google Formulir. Nah, pilih formulir kosong. Ini dia tampilan Google Formulir yang baru ya, Google Formulir. Nah, sebelum kita melanjutkan ke cara membuat soal, kita setting terlebih dahulu Google Form untuk menjadi quiz agar skornya bisa tampil. Caranya adalah kita masuk ke menu setelan, kemudian kita aktifkan. Jadikan ini sebagai quiz. Kita aktifkan untuk menjadikan ini sebagai quiz. Nah, itu kemudian scroll ke bawah. Langkah selanjutnya, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar, kita nonaktifkan. Kemudian jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis, kita nonaktifkan. Kemudian responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Kita boleh aktifkan ataupun tidak. Saya memilih diaktifkan saja. Kemudian scroll lagi ke bawah. Pada jawaban ini mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi, kita klik tanda pada bagian scroll ini ya. Nah, yang ini yang perlu login, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan karena saya menggunakan akun Kementerian Pendidikan ya. Nah,
kita nonaktifkan agar tidak dibatasi. Jadi setiap orang bisa mengakses atau bisa menggunakan Google Formulir kita untuk mengisi soal-soal yang kita buat. Kita nonaktifkan. Kemudian pada presentasi kita nonaktifkan pada tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain, ya. Nah, kita nonaktifkan. Kemudian pada bagian konfirmasi pesan kita buatkan edit, ya. Kemudian kita tuliskan terima kasih, jawaban Anda sudah saya terima. Nah, kemudian klik simpan. Itu cara setting Google Form menjadi kuis, ya. Lalu, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat soal di Google Form. Kita kembali ke menu pertanyaan. Kita terlebih dahulu berikan judul, ya. Contoh misalkan soal harian IPA, ya, soal harian IPA. Soal harian IPA. Kemudian jangan lupa ini di sini formulirnya agar si folder formulir ini mendapatkan judul. Kita tinggal klik saja satu kali. Nah, ini jadi soal harian IPA, ya. Jadi si soal harian IPA ini akan tampil pada formulir kita di sini, ya. Formulir kita di sini. Nah, ini jadi soal harian IPA. Tampilan Google Formulir, ya. Setelah kita berikan judul soal harian IPA, kemudian di deskripsi formulir kita ketik kelas 6, kemudian waktu 30 menit. Kemudian di sini kita ketik nama siswa, ya, jawaban singkat. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, login password. Nah, ini untuk membuat atau untuk siswa agar login password. Bagaimana cara membuat siswa agar bisa login password? Caranya, pada menu ini kita klik jawaban singkat, kemudian pada bagian bawah titik 3 kita klik validasi jawaban, kemudian kita rubah angka ini menjadi ekspresi reguler, kemudian ini rubah dengan kecocokan. Nah, kemudian kita masukkan password siswa di sini atau pola password siswa yang akan kita berikan ke mereka. Misalkan kita buatkan password, contohnya passwordnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita berikan tanda garis, ya, garis berdiri. Nah, kemudian untuk siswa yang kedua kita akan berikan password 5678, ya. Kemudian kita beri tanda garis lagi. Kemudian untuk selanjutnya, siswa selanjutnya kita akan beri password 112233. 1122, ya. Nah, kemudian kita beri garis. Karena saya akan udah buatkan ini di sini, ya. Nah, si password di sana satu. Inisial ini adalah password untuk siswa. Nah, 1, 2, 3, 4 ini untuk Abdul Kudus. Kemudian Aidah 5678, Aksal 1122, Alisa 3344 passwordnya nanti. Alfaujan 5566, ya. Nah, 1122, kemudian 3344, kemudian 5566. Nah, selesai, ya. Seperti yang kita buat ini, ya. Passwordnya berupa nisem misalkan, ya. 1234 5678 1122 3344 5566. Kita udah buatkan password login. Nah, kita kan sudah selesai, ya. Jadi untuk pada bagian pertama, ya. Kemudian kita tambahkan bagian berikutnya, yakni adalah untuk bagian soal. Nah, berarti di sini pada bagian ini kita ketikkan kerjakan
soal berikut. Nah, lalu kita tambahkan pertanyaan. Nah, pada pertanyaan pertama, saya sudah siapkan ini menu pertanyaannya ya. Pada pertanyaan pertama, kita copy ya. Kita copy pertanyaannya. Nih, misalkan nomor 1 ya. Kalau nggak pakai nomor juga nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya pilihannya atau multiple choice-nya. Nah, ini ya. A. Mengalami menstruasi, B. Tumbuhnya payudara, bahasa. Nah, ini udah ya. Nah, pertanyaannya udah. Lalu kita buatkan kunci jawabannya. Nah, kita buatkan kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya C ya. Kunci jawabannya C. Nah, caranya adalah klik kunci jawaban, kemudian berikan skor dulu. Skornya mau berapa? Karena kan kita 5 soal, misalkan kita mau buatkan skor jadi 100. Berarti kita dalam satu PD ini kita 20 poin. Kita mendapatkan 20 poin. Jawabannya adalah mimpi basah. Berarti kita klik yang mimpi basah. Kita klik selesai. Nah, seperti ini. Lalu tambah lagi untuk soal berikutnya. Kita copy lagi. Setelah selesai kita membuat soal di Google Form, selanjutnya adalah kita membuat spreadsheet untuk skor setiap jawaban. Caranya, teman-teman silahkan masuk ke menu jawaban, kemudian klik pada bagian membuat spreadsheet. Lalu, rubah namanya menjadi rekap nilai harian. Kemudian klik buat. Nah, maka akan muncul rekap nilai harian ya, yang terdiri dari nama siswa, login password, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita rename. Kita rubah form respon ini menjadi respon saja dengan cara mengklik 2 kali sampai tanda biru. Kemudian kita rubah namanya menjadi respon. Ya, setelah itu kita tambahkan file baru dengan cara klik menu tambahkan set atau set baru ya. Klik menu tambahkan set. Nah, set 2 ya. Ini set 2. Kemudian kita rename dengan cara klik 2 kali. Kita beri nama rekap nilai. Selanjutnya kita buatkan menu rekap nilai siswa di sini ya. Rekap nilai siswa kelas 6. Lalu kita copy pastekan daftar nama siswa yang sudah kita buat ya, daftar nama siswa yang sudah kita buat. Nah, sudah kita buat ya. Nah, sinisen ini adalah sebagai password ya, sebagai password. Sinisen ini sebagai password yang sudah kita berikan kepada siswa untuk mengisi atau untuk login agar bisa mengisi soal. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita menyimpan rumus agar skornya bisa otomatis masuk ke nilai ini ya. Caranya kita klik di respon, kemudian kita tambahkan kolom pada menu E dengan cara klik di menu E, kemudian klik kanan, kemudian sisipkan satu kolom di kiri.
Nah, satu kolom di kiri. Lalu kita tambahkan atau bubuhkan rumus. Ya, nanti rumus ini akan saya simpan di deskripsi ya. Nah, ini rumusnya. Kita simpan rumusnya di sini. Nah, setelah itu kita panggil pada rekap nilai, kita panggil dengan cara menyimpan rumus max if sama dengan max if ya. Max if maka nilai skor ini maksimal skor, lalu kita klik ke respon, kita tunjuk ke arah skor, ke arah E ya, respon E, lalu titik koma kita tunjuk ke arah D ya, kemudian titik koma lagi, kita kembali ke rekap nilai, lalu kita tunjuk ke arah E4 ini yang listen ini, kita tunjuk ke arah E4 yang listen ini, kemudian dalam kurung enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka nilainya masih 0. Kenapa masih 0? Karena responnya belum diisi oleh siswa. Setelah membuat rumus, waktunya kita uji coba. Ya, caranya adalah kita masuk ke soal harian yang sudah kita buat. Kemudian kita klik pada pratinjau. Nah, kemudian kita isi nama siswa, misalkan Abdul Kudus, ya, yang ini, siswa yang ini nih, Abdul Kudus Al-Aspa, passwordnya 1234, passwordnya 1234, ya, klik berikutnya, kemudian isi atau kerjakan soalnya. Lalu klik kirim. Kita lihat responnya. Di rekap nilai kita lihat responnya. Skor nilainya adalah 50. Skor nilai Abdul Kudus ini 50 ya. Nah, kita lihat ini di responnya nilainya 50. Kemudian di rekap nilainya akan tertata lebih rapih ya. Jadi Abdul Kudus Al-Aspa nilainya 50. Ya. Lalu kita coba lagi untuk uji coba dengan nama siswa yang lain ya, uji coba dengan nama siswa yang lain, klik pratinjau ya, nama siswanya misalkan kita mau nama siswanya Al-Faujan, yang ini Al-Faujan, Al-Faujan, nisennya atau password loginnya 5566 ya, kita coba Al-Faujan, login passwordnya 5566 ya, kita klik berikutnya, lalu kita isi soalnya, kita klik kirim, kita lihat rekap nilai responnya. Nah ini ya, 5566 ya, Al-Faujan 75,0 ya. Demikian video tutorial cara membuat soal online dengan login password dan rekap nilai otomatis. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami terupdate video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.